Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya menggantikan Bu Dr. Yuliati, SHLLM, setelah UTS ya, untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan maupun yang sudah ditugaskan oleh beliau ya terkait dengan mata kuliah pra-proposal dan penelitian disertasi. Nah, ya monggo Bro Retno, tidak apa-apa. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka di sini saya kebagian untuk memantapkan Bapak Ibu di dalam penulisan artikel ilmiah. Karena nanti akan menjadi luaran atau bahkan mungkin kalau Bapak Ibu beruntung bisa menerbitkan jurnal Scopus ya, berarti nantinya tidak perlu untuk melakukan ujian kelayakan maupun ujian terbuka disertasi. Nah, sehingga untuk itu ada beberapa hal yang dulu pernah saya dapatkan pada saat mengikuti beberapa pelatihan internasional terkait dengan penulisan jurnal ilmiah maupun terkait dengan pengelolaan, maka di sini akan saya coba sharing dengan Bapak Ibu sekalian pada uh, mata kuliah pada pagi hari ini. Oke, pertama saya izin share untuk slide saya. Oke, nah mungkin sebelumnya saya paham bahwa Ibu sudah sering menulis, bahkan saya lihat ada beberapa nama yang sudah bukan hanya go nasional saja, tapi sudah go internasional terkait dengan penulisan artikel ilmiah, ya. Dan bahkan mungkin beberapa sudah mulai mencoba untuk mengirimkan, tetapi kok belum ada jawaban dari pihak reviewer atau dari pihak editorial board dari jurnal-jurnal ilmiah yang Bapak Ibu kirimkan. Nah, sehingga ada beberapa hal nanti selain saya mencoba memberikan terkait dengan bagaimana cara penulisan artikel ilmiah yang baik, juga terkait dengan bagaimana mencoba untuk sedikit merayu ya kepada pihak editorial board ya agar jurnal kita nanti bisa diterima. Karena kemarin juga untuk jurnal Scopus itu kemarin saya sudah mengirimkan terkait dengan hampir 3 itu kepada beberapa penerbit, ada yang sudah hampir setahun, ada yang sudah 2 tahun, tapi ada satu yang baru kemudian sekitar 2 minggu ya, itu mereka sudah memberikan jawaban itu dari Sage Publication. Nah, di mana yang di Sage itu malah justru mereka menawarkan untuk bukan mempublish, tetapi mereka meminta kita untuk memberikan terkait dengan hasil penelitiannya untuk mereka share sebelum jurnal kita diterima. Nah, sehingga nanti ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana hal-hal yang wajib untuk dilakukan atau hal-hal yang nantinya harus diwaspadai ketika ada penawaran dari pihak jurnal internasional. Nah, sehingga di sini yang pertama bahwa Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa terkait dengan artikel ilmiah ya, itu biasanya ada yang disebut sebagai impact zone. Bahkan beberapa jurnal supaya kita bisa mengetahui bahwa dia jurnal bagus ataukah tidak, Bapak Ibu bisa melihat ya pada satu, kalau dia terakreditasi nasional, maka dia masuk pada SINTA. Nah, syarat untuk masuk SINTA di sini adalah dia harus terakreditasi atau tersitasi itu pada TOAJ. Nah, kemudian yang kedua, harus memiliki yang disebut sebagai DOI. Nah, kalau DOI ini semacam number yang harus dimiliki pada setiap artikel. Jadi misalnya Bapak Ibu beli sayur di swalayan, biasanya kan sama pihak kasirnya itu kan dilakukan scanner. Cetit seperti itu. Nah, nomor yang didapatkan pada sayur tadi itu sama dengan artikel yang kita buat, yang kita masukkan pada jurnal internasional. Nah, sehingga sekarang hampir semua jurnal agar dia bisa terakreditasi di dalam SINTA, itu wajib memiliki DOI. Kemudian yang kedua, dia wajib untuk terindeks di dalam TOAJ. Nah, apakah pasti untuk jurnal nasional yang dia punya TOI, kemudian punya TOAJ, pasti jurnal internasional? Itu yang belum tentu. Karena jurnal internasional, seperti disampaikan oleh Pak Jamil tadi, itu harus menggunakan bahasa PBB. Berarti bukan hanya bahasa Indonesia murni, tetapi harus bilingual. Minimal itu pada judul maupun pada bagian abstraknya.
Sehingga kalau Bapak Ibu ada yang melihat ada jurnal yang mewajibkan Bapak Ibu untuk menambahkan terkait dengan abstraksi di dalam bahasa Inggris, ya, berarti dia akan mencoba untuk memasukkan indeksasi itu pada jurnal untuk menjadi jurnal internasional. Kemudian yang kedua, terkait dengan editorial board-nya, itu biasanya tidak hanya dari satu negara. Minimal itu berasal dari 3 negara. Kalau dulu itu minimal terdiri dari 3 benua untuk mewakili di dalam editorial board. Nah, itu adalah salah satunya. Kemudian yang kedua, biasanya terkait dengan impact factor. Kalau Bapak Ibu nanti akan memasukkan ke dalam jurnal internasional yang khususnya yang bereputasi, ya, dalam hal ini adalah Scopus, maka ada syaratnya, itu adalah harus memiliki impact factor yang tinggi. Nah, bagaimana bisa kita tahu bahwa dia memiliki impact factor yang tinggi? Biasanya kita lihat dari jumlah sitasinya. Makanya nanti kemarin juga ada jurnal hukum kedua yang berhasil terindeksasi di Scopus setelah Sriwijaya Law Review, itu adalah Hasanuddin Law Review. Bahkan ILREF punyanya UI, kemudian punya kita BLJ juga belum berhasil di tahap akhir, kemudian dinamika hukum punya UNS, ya, itu hampir berhasil. Nah, kenapa mereka belum berhasil? Jawaban dari Scopus saat itu adalah satu, bahwa jurnal ini itu kurang mensitasi. Maksudnya apa? Berarti nanti kita sebagai penulis untuk membantu jurnal tersebut terindeks Scopus, itu minimal kita harus mengambil mensitir, ya, mensitasi dari jurnal kita ini yang ada pada jurnal Scopus. Sehingga nanti akan menambah terkait dengan impact faktornya. Ini yang kurang. Kemudian yang kedua, yang kurang adalah terkait dengan reviewernya, itu harus berasal, maupun penulisnya, itu harus berasal minimal dari 2 negara. Nah, inilah yang kemudian kesulitan dari pihak jurnal Indonesia untuk mencoba memenuhi itu. Tapi dengan berhasilnya Hasanuddin Law Review sebagai jurnal hukum kedua yang berhasil tentang itu, sehingga saya rasa juga bisa membuka peluang bagi jurnal-jurnal di Indonesia untuk memasukkan itu. Nah, terkait dengan impact factor, ya, ketika Bapak Ibu akan mengirimkan artikel ilmiah, sehingga diharapkan apa? Ada implikasi yuridis. Biasanya yang diminta oleh para editorial board-nya itu minimal itu pada bagian abstraksinya. Bagian abstraksi itu harus bisa menunjukkan beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan apakah nanti ada implikasi ketika jurnal tersebut ditulis. Bahkan di dalam Sinta 2 pun, dalam Sinta, itu mereka diminta pada saat kita pengajuan akreditasi jurnal, itu apakah artikel-artikel yang ada di dalam jurnal tadi, itu memiliki implikasi secara keilmuan. Nah, sehingga nanti di dalam artikel Bapak Ibu, itu kalau bisa, itu diwajibkan untuk memasukkan terkait dengan beberapa hal. Misalnya, kalau kita memang memiliki terkait dengan untuk mendalami mengenai di bidang ilmu hukum pidana misalnya, berarti di sini harus ada implikasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pidana yang ditulis dari Bapak Ibu. Dan itu harus ditunjukkan pada bagian abstraksinya. Nah, ini yang menjadi catatan. Kemudian, apa saja yang bisa dituliskan di dalam artikel jurnal? Yang pertama adalah bahwa ini bisa dalam bentuk laporan riset. Ada yang mengatakan bahwa kalau laporan riset itu dijadikan artikel ilmiah, ini sangat seksi katanya. Ya, sama seperti kalau kita menulis terkait dengan bidang syariah. Itu sampai saat ini itu masih sangat dicari oleh publik. Bapak Ibu bisa lihat bahwa beberapa jurnal-jurnal internasional kita, ya, yang berasal di Scopus itu justru mereka yang di bidang ilmu agama. Salah satunya adalah terkait dengan hukum Islam saat ini. Sehingga mereka mencari, bahkan beberapa negara seperti Jerman, kemudian negara-negara Eropa, mereka belajar dengan cara memasukkan terkait dengan beberapa artikel-artikel yang ditulis, dimasukkan di dalam jurnal-jurnal ilmiah mereka untuk melihat apa? Mereka ingin belajar terkait dengan hukum syariah yang ada di Indonesia misalnya. Nah, sehingga hasil riset itu sangat dicari. Sehingga kalau Bapak Ibu akan menulis artikel ilmiah dibandingkan dengan menulis dalam bentuk esai, itu justru lebih diperhatikan dibandingkan dengan ditulis dalam bentuk esai. Nah, kemudian yang kedua, bentuknya harus, kalau bisa, itu jangan hanya ditulis oleh satu orang saja. Saya lihat kemarin di Universitas Negeri Malang, di UNM, itu satu jurnal, itu bahkan ditulis sampai dengan 20 orang.
Ya, kok banyak Pak, kok enak tinggal nunut ya. Nah, padahal bukan seperti itu. Karena apa? Karena itu kalau merupakan hasil riset, kalau ditulis hanya satu orang, maka mereka justru meragukan hal tersebut. Kenapa? Karena kata mereka, kalau hanya ditulis oleh satu orang, tidak akan mungkin terkait dengan penelitiannya itu dilakukan secara mendalam. Nah, sehingga diharapkan bukan hanya sebagai penulis tunggal ya, tapi adalah sebagai penulis utama nantinya. Sehingga bahkan mungkin Bapak Ibu yang sebagai pengajar misalnya pada saat pengajuan pangkat pasti akan ditanyakan kalau ini adalah penulis utama itu lebih diutamakan daripada penulis tunggal nantinya. Kenapa? Karena dia penulis utama berarti ada penulis lain yang menjadi pendukung dari penelitiannya. Ya, ini yang menjadi perhatian. Kemudian yang kedua, bahwa dalam penulisan jurnal itu harus benar-benar orisinil. Sehingga kalau di sana ditemukan ada yang disebut sebagai novelty, bahwa ini adalah penemuan yang benar-benar baru, ya, ini justru lebih memudahkan Bapak Ibu nanti di dalam penerbitan jurnalnya untuk diterima. Bahkan biasanya kalau jurnal Scopus itu biasanya Bapak Ibu nanti ketika sebelum dinyatakan diterima, bahkan sebelum dilakukan review, itu biasanya mereka akan melakukan diskusi dulu dengan kita, itu melalui email biasanya. Apakah benar Bapak sebagai penulis? Kita kok ingin tahu Pak, kenapa Bapak menulis ini, bagaimana terkait dengan isunya, dan sebagainya. Itu mereka minta diskusi terlebih dahulu. Bahkan kemarin kita pernah mengirimkan ke jurnal yang ada di Amerika Serikat saat itu, malah yang pihak Jepangnya itu yang meminta kita untuk berdiskusi dulu. Ternyata apa? Dari pihak jurnal Amerika Serikat tadi, ternyata dia sudah menyebarkan kepada pihak lain bahwa akan ada jurnal dengan artikel dengan judul ini, itu yang akan diterbitkan di dalam jurnal kami. Nah, itu yang sering terjadi. Kenapa? Kalau kita bisa menunjukkan terkait dengan originalitas dari jurnal yang akan kita tulis. Kemudian yang ketiga, untuk analisisnya ya, itu harus substansial dan memiliki signifikasi terhadap disiplin ilmu. Nah, sehingga saya rasa Bapak Ibu kalau memang mendalami salah satu bidang itulah yang Bapak tulis. Sehingga jangan mencari judul-judul yang lain. Bahkan kalau bisa pada bagian judul itu harus bisa menarik. Karena nantinya pasti yang dibaca pertama oleh pihak reviewer itu setelah judul biasanya adalah pada bagian abstraksi. Kemudian yang keempat, jangan hanya collecting data. Ini biasanya untuk teman-teman yang eksak ya, itu mereka lebih banyak memunculkan data, tetapi tidak ada analisis. Sehingga kadang-kadang kalau yang jurnal hukum, banyak deskripsi, tapi jarang untuk memberikan analisis kita sebagai ilmuwan saat itu. Nah, inilah yang kemudian dibutuhkan dalam sebuah artikel ilmiah. Nah, kemudian terkait dengan pertimbangannya, kenapa sih kita harus menulis terkait dengan pertimbangan jurnal ilmiah? Yang pertama, bahwa penulis ya itu harus benar-benar ya apabila dia ingin menulis di jurnal-jurnal yang punya high impact atau impact factor-nya sangat tinggi. Nah, ini biasanya kita harus menggandeng ya, kayak beberapa teman dulu misalnya menggandeng teman-teman yang punya impact factor itu yang sudah dikenal luas di secara internasional misalnya ya. Pada saat itu mungkin Bapak Ibu yang kenal Pak Dr. Jasim itu banyak, atau mungkin Pak rektor dari UIN Jakarta waktu itu, beliau juga sering untuk dicatut namanya, untuk dituliskan di dalam jurnal. Kenapa? Karena pihak internasional sudah mengetahui siapa beliau. Dan itu lebih memudahkan kita kalau kita akan mengirimkan kepada jurnal internasional. Karena biasanya mereka akan melihat kalau ada nama-nama tertentu yang mereka anggap capable, kemudian dia memiliki jurnal high impact-nya tinggi, ya, itu biasanya lebih mudah untuk diterima dalam sebuah jurnal. Kemudian yang kedua, ya, diharapkan apa? Ini berguna bagi perkembangan terkait dengan riset yang Bapak Ibu lakukan nantinya. Nah, sehingga nanti akan saya coba diskusi lebih lanjut bagaimana Bapak Ibu kesiapannya mempersiapkan terkait dengan jurnal ilmiah tersebut ya. Nanti kita bisa discuss lebih lanjut. Kemudian yang kedua, nah itulah yang saya sebut sebagai apa? Co-author nantinya ya. Nah, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa melihat ketika memilih seorang co-authorship nantinya ya, dilihat apakah memang benar-benar beliau itu
memiliki kapabilitas ataukah tidak nantinya. Inilah yang kemudian menjadi dasar untuk penulisan. Nah, apabila misalnya Bapak Ibu bingung, wah saya akan menulis apa ya ini ya di dalam sebuah jurnal. Karena tidak mudah ya. Kalau misalnya disertasi kan 300 halaman ya, semua bisa kita masukkan. Tetapi kalau di dalam sebuah jurnal kita harus meringkasnya kembali ke dalam 20 halaman. Yang benar bahkan beberapa jurnal internasional Scopus itu mereka hanya ada yang minta tuh hanya 7 halaman, bahkan kemarin ada yang 17 halaman. Ya, nah jadi kita mencoba meringkas mulai bagian pendahuluan sampai dengan konklusi, ya itu ke dalam 7 halaman saja. Saya rasa itu bukan hal yang mudah di sini. Nah ini yang harus coba kita rangkum ke depannya nantinya. Nah apa saja yang bisa Bapak Ibu tuangkan ya nantinya di dalam jurnal yang akan dituliskan. Ya, yang pertama, misalnya Bapak Ibu pernah menyelesaikan sebuah proyek penelitian misalnya. Nah, berarti di sini ini bisa menjadi bahan lanjutan untuk penulisan sebuah jurnal. Atau mungkin yang kedua, Bapak Ibu saat ini sedang membahas permasalahan, tapi solusinya masih belum jelas. Misalnya, ya kemarin juga ada disertasi yang mencoba menuliskan terkait dengan status hukum pendirian sebuah perusahaan perseorangan ya yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Yang ditanyakan adalah terkait dengan apa batasan makna terkait dengan perjanjian ya di dalam perusahaan perseorangan. Karena Undang-Undang 40 2007 maupun Undang-Undang Cipta Kerja di sana tidak ada pengaturan yang mencabut terkait dengan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan pada perjanjian ya, sehingga dia mencoba mempertanyakan terkait dengan penggunaan istilah perjanjian yang digunakan di dalam undang-undang perseroan terbatas maupun dalam undang-undang Cipta Kerja. Nah, ini nanti akan bisa menjadi salah satu isu hukum yang akan diajukan. Atau mungkin misalnya Bapak Ibu sekarang punya ada hal-hal baru atau inisiatif baru yang akan diajukan misalnya. Misalnya saat itu mungkin pengalaman saja, saya pernah menuliskan terkait dengan sebuah teori mengenai bifurkasi hukum saat itu. Nah, di disertasi saat itu ya kita mencoba untuk membongkar ya teori-teori konsep hukum yang sudah ada sebelumnya. Ya, waktu itu saya gunakan adalah teori chaos. Ya, kalau teori chaos saat itu kan mengatakan bahwa di dalam pengaturannya bahwa ketidakaturan itu muncul karena adanya keteraturan. Nah, di dalam bifurkasi itu saya coba gandengkan dengan beberapa teori yang ada pada sastra saat itu untuk membantu di dalam melakukan analisis. Atau mungkin juga pernah juga melakukan pendekatan dengan menggunakan pendekatan yang ada di kedokteran. Misalnya dengan penggunaan yang disebut sebagai patologi. Dalam kedokteran, patologi itu merupakan salah satu ilmu untuk mencoba mengidentifikasi terkait dengan penyakit. Nah, kemudian dicoba di breakdown dengan beberapa keilmuan ilmu hukum, ya, misalnya terkait dengan ada yang mengatakan apa bedanya antara efektivitas ya di dalam teori yang dibuat oleh Lawrence Friedman dengan patologi ya di dalam ilmu kedokteran. Nah, itu coba saya gabungkan dengan menghasilkan sebuah teori patologi hukum saat itu. Nah, monggo dengan adanya ide atau inisiatif baru ini ya diharapkan ini bisa menjadi menarik bagi yang membaca. Atau mungkin Bapak Ibu yang suka terhadap perkembangan teknologi misalnya, bisa membaca bukunya dari Pak Danrifanto misalnya, dari UNPAD. Di mana beliau mencoba untuk melakukan sebuah transplantasi ya dari teori-teori teknologi informasi ya, sehingga beliau membentuk yang disebut sebagai teori konvergensi saat itu. Nah, sehingga diharapkan ini bisa menjadi sebuah basic ya untuk melahirkan konsep-konsep maupun teori-teori di bidang hukum yang diterbitkan dalam sebuah jurnal. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu punya hal-hal seperti ini, ya saya persilakan berarti Bapak Ibu sudah bisa memulai ya untuk menuliskan sebuah jurnal. Apalagi saya lihat juga ada beberapa yang sudah menuliskan ya nama-namanya sudah tidak asing lagi ya di dalam jurnal-jurnal terakreditasi nantinya.
Oke, nah ketika Bapak Ibu akan menuliskan atau mencoba submit ya terhadap sebuah jurnal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Bahasanya, ya. Bahasanya harus bahasa apa yang diminta oleh si pihak jurnal tersebut, ya. Nah, ada beberapa jurnal ya, terutama yang internasional, dia memintanya bahasa PBB, ya. Atau mungkin minimal ya itu ada salah satu bahasa yang dipergunakan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, harus ditulis secara singkat, logis, dan jelas. Berarti kita sebagai akademisi ya, maupun Bapak Ibu nantinya sebagai penulis ya, itu harus mencoba untuk menggambarkan terkait dengan apa-apa yang akan disampaikan tadi itu secara lugas dan jelas ya. Kemudian yang ketiga, kata-katanya sedikit tapi banyak informasi yang nanti akan disampaikan. Kemudian yang keempat, nah metode ilmiah harus sesuai dengan disiplin ilmu. Nah ini yang kadang sering bermasalah. Pada saat itu, ketika kita melihat jurnal Scopus, ya, terutama kalau kita sebagai orang hukum akan memasukkan kepada jurnal-jurnal Scopus yang di bidang hukum, ini juga kadang kita kesulitan. Kenapa? Satu, bahasa Inggris ya murni dengan bahasa Inggris di bidang hukum itu jauh berbeda. Sehingga kadang-kadang ada yang ketika kita melakukan sebuah translasi, ketika orang tersebut ahli di bidang translasi, tapi beliau tidak paham terkait dengan istilah-istilah Inggris di bidang hukum, ini juga nantinya bisa berabe kalau katanya orang Betawi nantinya. Kenapa? Karena ya ada beberapa metode-metode itu yang dikhususkan ya dibutuhkan di dalam penelitian hukum. Nah, misalnya kalau kita mencari, kita akan mengirimkan misalnya ke dalam jurnal-jurnal, saya coba kemarin ke jurnal internasional di bidang manajemen bisnis ya, atau mungkin di bidang financial technology ya, karena saya punya suka ya terkait dengan penulisan di bidang itu ya. Nah, apa yang mereka minta? Mereka tidak suka dengan penelitian hukum normatif ya. Mereka sampaikan apa? Bahwa ini itu tidak sesuai dengan metode yang kita pergunakan, sehingga apa kadang-kadang kita pasti akan dilakukan reject ya, pasti ditolak nantinya. Nah, sehingga apa mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan terkait dengan metode-metode yang diminta oleh jurnal tersebut yang disebut sebagai gaya selingkung nantinya. Nah, untuk gaya selingkung ada beberapa jurnal itu yang mereka sudah mempersiapkan ya yang disebut sebagai kayak semacam guidelines ya, author guidelines, sehingga kita tinggal memasukkan saja di sana dan menyesuaikan ya, kemudian kita bisa submit. Tapi kadang ada beberapa jurnal ya dia tidak memberikan terkait dengan guidelines ya, kita diminta langsung mengirimkan. Nah, ini kadang agak menyulitkan bagi kita pada saat submit terkait dengan jurnal tersebut ya. Nah, di sini saya coba untuk menunjukkan bahwa terkait dengan reviewnya itu ada beberapa perbedaan. Misalnya, ada beberapa jurnal di Asian Survey, itu mereka minta 7.000 sampai dengan 9.000 kata. Sehingga apa? Beberapa jurnal di internasional, itu mereka terkait dengan batasan jumlah halamannya itu berbeda-beda. Kalau misalnya saya lihat ini di si International Journal of Asia Pacific Studies, itu dia minta 5.000 ya. Jadi 5.000 kata saja itu sudah bisa mereka terima sampai dengan 12.000 ya. Tapi kalau di Malaysian Journal of History, Politics and Strategi, dia minta 6.000 sampai dengan 10.000 kata. Sehingga saya rasa Bapak Ibu harus memperhatikan ya terkait dengan gaya selingkung yang ditentukan oleh pihak jurnal tersebut. Karena kadang-kadang kalau kita agak malas ya, udah pokoknya submit aja misalnya ya, mereka pasti akan melakukan rejection. Kalau apa? Tidak disesuaikan dengan gaya selingkung mereka. Tapi kalau gaya selingkung sesuai, tapi substansinya tidak sesuai, itu mereka masih bisa menerima. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan atau mungkin Bapak Ibu akan bercerita terkait dengan pengalaman ketika submit ya, atau menuliskan terkait dengan jurnal-jurnal internasional. Atau mungkin nasional dulu, monggo saya persilakan Bapak Ibu. Kita bisa berdiskusi di sini. Mohon izin Pak Reka. Monggo Bu Jundi. Ya, terima kasih. Saya berangkat dari abstrak dulu ya Pak Reka. Jadi beberapa pengalaman saya pada waktu saya mengikuti International Conference, pertama kali yang dimintakan pasti abstrak.
ternyata dari abstrak sendiri itu berbeda dari satu satu event dengan event yang lain. Pada waktu saya mengikuti international conference yang dilakukan di Belanda itu, mereka mintanya abstrak yang luar biasa 450 kata. Ini kan menjadi sesuatu yang baru buat saya. Biasanya kalau abstrak itu kan cukup 150 sampai 250. Bahkan pada waktu pengiriman abstrak itu pun saya juga masih dipandu. Jadi ada misalnya waktu saya kirim dikembalikan lagi semacam ada konsultasi begitu hingga sampai pengiriman yang ketiga itu fix diterima sampai 450 kata itu abstrak itu. Apakah memang begitu gitu ya? Dan itu menjadi sesuatu catatan buat yang lain mungkin begitu. Lalu yang kedua, jurnal hukum yang berindeks Scopus itu ternyata nggak banyak. Sehingga pada saat saya melihat ada jurnal-jurnal yang berindeks Scopus atau yang mungkin bereputasi itu lebih banyak ke sains, sosial sains atau begitu. Kemarin saya sudah mengirimkan tulisan pada waktu saya presentasi di Bangkok. Itu tulisan saya hukum itu dipublikasikannya tidak di jurnal hukum tetapi di jurnal ini di social science. Nah, ini menjadi catatan juga apakah nanti ini dianggap bidang keilmuan saya ada bidang keilmuan ilmu sosial atau hukum itu kan menjadi sesuatu sekali gitu ya, karena saya melihat di ini legal jurnal hukum itu law jurnal hukum itu kan juga nggak banyak gitu. Lalu yang berikutnya mungkin saya beberapa catatan ini Pak Reka nanti saya didiskusikan. Lalu tadi saya sampaikan kaitannya dengan metode penelitian. Saya sempat waktu itu juga membuat tulisan, saya kirimkan ke negara mana lupa pada itu, Eropa kalau nggak salah, itu pada waktu menggunakan metode penelitian mereka nggak mengenal yang namanya penelitian hukum normatif. Sehingga mereka minta kepada saya harus mengganti metode penelitiannya bukan normatif tapi adalah legal studies. Nah, ini kan menjadi baru juga karena pada waktu saya memasukkan tulisan data-data yang muncul itu kan kalau kita di Brawijaya mengenalnya adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Ternyata itu ditolak dalam artian bukan ditolak mentah enggak tapi justru memperbaiki. Sehingga pada saat proses revisi itu kan juga harus mengganti data yang ada gitu. Mereka tidak menolak tapi mereka tidak mengatakan ini harus diperbaiki, tapi tidak ada yang namanya normatif, yang ada adalah legal research gitu. Lalu yang mungkin terakhir ya dari saya, seperti tadi sampaikan Pak Reka bahwa aspeknya penulisan itu kan ini penulisnya ada banyak itu. Ini saya juga pernah mengalami begitu, sehingga yang pendekatan yang akan pakai bukan hanya pendekatan hukum, tapi ada multidisiplin. Nah, pada waktu kalau penulisan gender, sehingga mereka juga punya pendekatan sendiri. Lalu saya hukum, saya juga mengatakan bahwa ini juga pendekatan hukum. Sementara ada dari teman-teman yang dari fakultas ekonomi itu mengatakan bahwa ini pendekatan sosial. Nah, kalau sudah begini, kami harus bagaimana? Karena masing-masing disiplin ilmu kan memiliki pendekatan sendiri-sendiri. Ada hukum, ada gender pun juga ada. Bahkan ada teman waktu itu kan kita satu grup kita ada di pendidikan syariah itu agama. Nah, kalau ini bagaimana? Jadi maksudnya begini, bagaimana kita memulai sebuah tulisan itu dengan multi approach ya, jadi dengan banyak pendekatan itu, lalu nanti kita akan publish-nya tulisan itu di publikasinya mana, di social science atau di hukum. Kalau kita mengatakan misalnya saya sebagai penulis utama, dan mereka juga kadang-kadang bilangnya gini lah, orang ilmu sosial kalau penelitian hukum nanti gimana dong? Ini istilahnya tulisan saya jadi sebuah catatan juga. Gitu. Dari situ Pak Deka, terima kasih. Mungkin nanti ada pencerahan di tambah yang lain-lain. Gitu. Ya, terima kasih Bu Jundi. Baik, terkait dengan pengalaman tersebut memang benar Bu, bahwa terkait dengan pengiriman pertama memang mereka yang cek ya, kalau terutama di yang conference ya, ini biasanya kan di abstraknya itu ada perbedaan. Kadang ada mereka yang terkait dengan abstraknya itu hanya kayak semacam mereka minta tuh hanya sekitar 300 ya, atau mungkin kurang dari itu ya untuk menuliskan. Tapi kan ada juga dari mereka tuh yang harus menyebabkan cara rigid, mulai terkait dengan isu hukum, kemudian masuk kepada the aims ya atau tujuan dari penulisan
sebuah artikel tadi, kemudian masuk kepada the result atau hasil apa yang diinginkan. Nah, itu mereka minta dituliskan secara sangat padat itu di dalam bagian abstrak. Sehingga mereka berharap apa? Agar dengan penulisan abstrak tadi, itu mereka langsung tahu, oh ini loh yang akan ditulis oleh pihak si peneliti tadi. Nah, tetapi kadang ya kemarin pada saat beberapa coaching klinik ya terkait dengan penulisan jurnal, mungkin untuk membagi ya terkait dengan pengalaman juga. Nah, bahkan di saat coaching klinik itu, ketika dari reviewernya saat itu dari Singapura, di UTM, itu sama salah satunya dari Harvard, kalau tidak salah, dari Amerika Serikat itu. Nah, ketika mereka membaca terkait dengan abstrak kita, itu pendapatnya berbeda-beda, Bu. Ada yang dari Harvard, itu mereka dia bilangnya apa? Loh, terkait dengan penulisan abstrak ya itu katanya isu hukumnya, tujuan artikel sampai dengan konklusinya. Tetapi yang dari Singapura yang UTM itu dia mengatakan tidak perlu seperti itu, cukup isunya ya, kemudian konklusi saja ya. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa masing-masing jurnal itu mereka memiliki kayak semacam kekhasan sendiri. Nah, sehingga yang harus berhati-hati juga adalah untuk melihat, ya seperti saya sampaikan tadi, itu di garis lingkungnya. Seperti apa sih yang mereka inginkan, ya. Sehingga kita mau nggak mau ya harus menyesuaikan. Nah, terus terang untuk di coaching klinik itu, Bu, untuk menulis abstrak saja, itu bahkan bisa sampai dengan abstrak. Direview salah, review lagi salah, review lagi salah. Nah, sehingga mereka minta yang benar-benar ringkas dan bisa eye-catching gitu loh, itu yang diminta oleh pihak si jurnal tadi. Ini yang harus diperhatikan, Bu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya kita mencoba mencari terkait dengan metodenya benar, Bu. Agak susah kalau kita mencari bahwa itu adalah benar-benar jurnal di bidang law di sini. Biasanya yang memudahkan itu, apalagi kan sekarang untuk pengajuan guru besar, itu sudah tidak ada apa ya, tidak linearitas tuh kayaknya sudah mulai hilangkan ya kalau tidak salah, sehingga kalau kita masuk di social science ya, karena law itu sendiri biasanya dimasukkan di dalam social science. Nah, itu kita bisa masukkan di beberapa jurnal di social science. Tetapi di social science itu jarang mereka bisa menerima yang disebut sebagai normatif. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah menerima di mata kuliah MedPen. Nah, paling tidak apa yang kita gunakan adalah terkait dengan yang disebut sebagai penelitian kualitatif, itu sudah bisa kita pergunakan. Sehingga agak kita pinggirkan normatif ya, kita gunakan saja yang bersifat kualitatif. Nah, itu yang biasanya diterima oleh pihak jurnal tersebut. Nah, mungkin juga untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk Bu Jundi. Nah, kalau kita ingin melihat apakah hati-hati juga, kemarin sebenarnya sebelumnya ya saya juga sudah pernah menuliskan jurnal, dan bahagia sekali ada kabar bahwa jurnal kami itu diterima dan akan dipublikasi di salah satu jurnal Scopus. Nah, namanya ini, Bu, Journal of Advanced ya Research in Law and Economics. Wah, alhamdulillah. Saya lihat dicek ya di SJR muncul. Oh, ini benar-benar jurnal Scopus dan masuk di Q2. Karena kan mungkin Bapak Ibu yang belum paham bahwa terkait dengan jurnal Scopus itu ada mulai kuartil 1 sampai dengan kuartil 4. Yang tertinggi itu mereka masuk pada kuartil 2 maupun kuartil 1. Sama dengan jurnal akreditasi nasional untuk Sinta, itu mereka masuk pada Sinta 2 maupun Sinta 1. Sinta 2 itu bagi jurnal-jurnal nasional yang mereka sudah terindeks di OAJ, ya. Kemudian dia boleh berbahasa Indonesia. Tetapi kalau Sinta 1 ini hanya untuk jurnal nasional yang sudah terakreditasi di internasional. Nah, biasanya kalau dia sudah masuk Scopus, otomatis akan masuk di Sinta 1. Nah, ketika kemudian artikel kami ya diterima di jurnal ini, kita senang sekali, Bu, saat itu. Wah, berarti kita tinggal nunggu nih mendapatkan ID Scopus. Ternyata apa? Ada hapuskan dari Scopus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, dia sudah tidak diindeks lagi oleh Scopus. Itu sejak tahun 2019. Padahal tetapi apa data dia itu masih ada di Skimago.
H-indeksnya tinggi, 13, kemudian Bapak Ibu misalnya ingin tahu terkait dengan jurnal tadi, apakah masuk di Scopus ataukah tidak, Bapak Ibu bisa masuk di skemago.jr, ini untuk melihat terkait dengan peringkat-peringkat jurnal Scopus di dunia, termasuk yang di bidang hukum. Nah, Journal of Advanced Research in Law and Economics ini salah satunya, dan dia masih menerima terkait dengan penelitian normatif. Nah, kemudian saya cek lagi ketika pengajuan untuk kepangkatan ditolak. Kenapa ditolak? Loh, padahal kan ini Scopus, saya gitu kan. Kemudian dia social science, dia ada punya bidang sendiri, ada law di sini. Kemudian saya lihat di ininya, impact factornya, wow, untuk law dia masuk Q2, kuartil 2. Wah, saya pasti senang sekali nih ya, barangkali ini bisa menjadi jalan untuk di guru besar misalnya ya. Besarnya sudah ya, tapi guru besarnya belum. Lah, sehingga kemudian ternyata apa? Kabar mengejutkan adalah pada saat pengajuan ya, saat itu jurnal ini ketika diterbitkan ya, karena saya diterbitkan itu baru tahun 2020, dia sudah dicabut dari Scopus. Jadi dia hanya masuk Scopus itu maksimal terakhirnya adalah tahun 2019. Nah, ini yang Bapak Ibu harus waspada ya. Karena kadang-kadang jurnal Scopus itu ada yang saat ini dia masuk di Q2, tapi besok itu bisa masuk di Q3 atau bahkan tidak terindeks sama sekali. Jadi kita harus benar-benar checking terus ya. Apakah saat itu dia posisinya di mana? Nah, ketika misalnya pengajuan kepangkatan, lupa misalnya pengajuan kepangkatan, ya jurnal kita saat itu sudah tidak terindeks Scopus, tapi artikel kita saat dimuat itu masih tahun 2019, ya, nah berarti itu masih bisa dipakai. Kenapa? Karena saat itu artikel kita itu masih masuk edisi yang diindeks oleh Scopus saat itu diperbolehkan, ya. Tapi karena punya saya 2020, ya, nah sehingga ini sudah di reject oleh pihak Scopus, sudah itu mungkin Bu Jundi terkait dengan yang ditanyakan. Oke, terima kasih Pak Reka. Bapak, selamat datang Pak Didit, salam kenal, senior saya ini Pak Didit. Terima kasih Pak Reka. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan atau berbagi pengalaman terkait dengan publish di jurnal, monggo. Pak Reka, Ya, Pak Reka, ya sebelum lanjut, saya mau tanya dulu nih, karena mewakili teman-teman di kelas B, ini nanti absennya gimana presensinya? Ya, daripada nanti lupa, presensinya dibuka sekarang ataukah diabsenkan oleh admin? Ini admin juga bertanya tadi begitu. Yang pertama itu, yang kedua saya kembalikan ke teman-teman rekan. Gimana Pak, absennya Pak? Ya, untuk absensi saya ngabsenkan Bu, tenang aja nih saya sambil lihat, nanti saya akan memasukkan ke dalam siap sendiri. Oke, terima kasih kalau gitu. Sambil saya monitor. Oke, sami-sami Bu Jundi. Monggo Bapak Ibu. Pak Reka, saya mau tanya Pak Reka. Monggo Pak Didit. Iya, ini beliau dari dulu saya lihat luar biasa cerdas ini Pak Reka ini, dari awal kenal. Saya terus terang dari penjelasan sekilas belum memahami, karena baru saya terima benar-benar pada waktu saya menempuh pendidikan ini di S3. Di S2 bahkan mungkin saya juga belum banyak berinteraksi dengan jurnal. Mungkin kelemahan dari kami adalah kurang banyak menulis, Pak Reka.
mohon arahan supaya bisa bukan setara dengan rekan-rekan akademisi, minimal di belakangnya sedikit lah saya, itu supaya nggak terlalu jauh, bagaimana bisa memahami apa yang sudah Pak Reka jelaskan. Mohon arahan Pak Reka, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Titit. Ya, beliau ini memang presiden saya waktu itu dan beliau selalu merendah. Ya, saya paham. Nah, sebenarnya juga Bapak Ibu pasti punya potensi saya rasa ya terkait dengan penulisan jurnal. Dan nanti saya akan mencoba menerangkan ya pada pertemuan mata kuliah ini, dan saya harapkan apa? Luarannya cuma satu, yaitu Bapak Ibu bisa siap untuk menerbitkan satu artikel dulu. Nah, sehingga nanti saya akan sampaikan setiap pertemuan atau setiap tahapan. Misalnya saat ini saya akan masuk terkait dengan abstrak, berarti Bapak Ibu pada pertemuan selanjutnya sudah mempersiapkan terkait dengan abstrak. Nah, sehingga nanti akan saya lakukan review terkait dengan abstrak yang Bapak Ibu ajukan ya. Nah, sehingga saya harapkan nanti setelah mata kuliah ini berakhir, Bapak Ibu bisa langsung submit ya. Barangkali nanti ketika submit ya Bapak Ibu saat ujian proposal misalnya tiba-tiba ada kabar dari Scopus atau jurnal Sinta 2 misalnya bahwa Bapak Ibu artikelnya diterima lah, monggo seperti itu. Nah, sehingga nanti saya akan tawarkan apakah nanti nama saya dimasukkan ataukah tidak sebagai pendamping nantinya di dalam jurnal Bapak Ibu. Ya, ini hanya tawaran saja. Tapi paling tidak saya ingin mengharapkan apa nanti setelah ini selesai Bapak Ibu bisa menerbitkan satu jurnal paling enggak sebagai sangu lah ya untuk pengajuan ujian nantinya. Oke, baik. Mungkin itu Bapak Ibu yang pertama dari saya. Iya, silakan, J. Saya Pak Monggo, Reka. Bu Nur, J. Menyambung dari Monggo, apa yang disampaikan pengalaman dari Bu Jundi, terus kemudian yang ditanyakan Pak Didit, saya juga ini Pak Reka pengen mendapatkan apa semacam informasi dan kemudian penjelasan berkenaan dengan manuskrip yang akan kita submit di sebuah jurnal. Yang saya pikirkan begini Pak Reka, selama ini kita punya ide, punya gagasan, kemudian kita tulis. Akan tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Reka dan kemudian pengalaman dari Bu Jundi, saya melihatnya kebalik ini Pak Reka. Apakah tidak sebaiknya kita ini mencoba mengenali beberapa jurnal sehingga kita tahu kebutuhan gaya selingkung dan kemudian substansi yang dikehendaki oleh jurnal itu apa. Baru kemudian kita mencoba dari substansi yang kita miliki itu kita sesuaikan dengan gaya selingkung dari jurnal tersebut. Mungkin itu yang perlu pencerahan dari Pak Reka. Begitu saja Pak Reka, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur untuk masukannya. Baik sekali itu Bu. Nah, nanti mungkin saya rencanakan seperti ini. Apakah Bapak Ibu kersonya itu nanti untuk pendampingan ini itu menggunakan nanti akan langsung jurnal Scopus ataukah jurnal Sinta 2 nantinya? Karena kalau misalnya nanti untuk yang persyaratan ujian ya, kalau tidak salah kan jurnal internasional ya. Terindeks DOAJ minimal. Ya, benar seperti itu ya, Bu Nur? Yang diminta oleh kelulusan. Berarti di sini kan nanti berarti untuk bahannya ya yang akan saya sampaikan maupun untuk pendampingannya maupun gaya selingkungnya berarti nanti saya cari yang Scopus saja. Supaya nanti kan kalau tinggi dulu kan berarti kalau Bapak Ibu misalnya mohon maaf misalnya Pak saya mampunya nggak sampai sana tapi paling tidak internasional, paling tidak kan sudah punya kayak semacam tabungan ya atau sangu ya untuk menulis di jurnal Scopus nantinya. Nah sehingga nanti akan saya berikan ya terkait dengan gaya-gaya selingkung ya sebagaimana diminta oleh Bu Nur ya mulai minggu depan ya nanti akan saya sampaikan itu
contoh yang jurnal internasional istilahnya apa ya, biasa ya, dan jurnal yang bereputasi nantinya. Nanti Bapak Ibu akan lihat bedanya seperti apa. Tapi memang kadang-kadang itu juga tergantung dari reviewernya kadang atau editorial boardnya. Karena kemarin juga ada teman kami itu kemarin dengan saya juga itu menuliskan di Intellectual Economics, nama jurnal Scopusnya, Intellectual Economics, dia Q2, punyanya negara Lituania, itu hanya dalam jangka waktu sekitar 2 atau 3 bulan, itu mereka sudah menjawab bahwa akan diterbitkan. Nah, kita kaget saat itu. Loh, kok bisa, Pak? Padahal kan belum ada proses review. Ya, nah ini yang katakan nanti akan saya coba tunjukkan. Di Lituania itu bahkan dia tidak ada persyaratan atau gas lingkung yang berat dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Nanti kita coba bahas satu persatu untuk melihat itu. Ya, matur nuwun Bu Nur untuk masukannya. Mohon satu lagi Pak, mumpung ingat. Oke, non sewu berkaitan dengan untuk mencermati apakah jurnal itu masuk dalam jurnal predatory atau tidak, itu kan kita memang harus mencermati. Nah itu juga mungkin secara teknis nanti saya secara pribadi dan teman-teman yang lainnya mungkin membutuhkan itu Pak Rika. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Nur. Memang kalau terkait itu dulu kalau waktu masih ada si Jeffrey Bell itu sangat mudah kita untuk melihat ya. Jadi beliau itu membuat kayak semacam list, ini adalah jurnal-jurnal yang dihapuskan dari Scopus atau dia termasuk dalam predatory jurnal ya. Tapi ketika beliau sudah nggak membuat itu lagi, sekarang nanti ada beberapa hal sebenarnya, nanti ada beberapa link ya. Bahkan saya ada link itu jurnal-jurnal Scopus yang gratis Bu. Nanti saya akan berikan di akhir perkuliahan nantinya. Ya, nanti tolong di akhir saya ditagih. Jadi ada jurnal-jurnal Scopus yang dia waktu kita submit itu tidak ada biaya untuk penerbitannya. Ya, nanti akan saya berikan sebagai tips nanti di terakhir perkuliahan. Ya, mungkin itu matur nuwun Bu Nur. Masih ada ya, Bapak Ibu? Ya, matur nuwun Pak Reka. Ya, sami-sami benar. Ya, mungkin itu Bapak Ibu untuk pertemuan pertama ini ya, paling tidak sudah membuat Bapak Ibu semakin penasaran ya, sehingga saya juga sudah paham bahwa nanti ke depan kita akan lebih intens lagi ya. Nanti ada proses terkait dengan saya memberikan gas lingkungnya seperti apa yang diminta, kemudian bagaimana cara penulisannya terkait dengan jurnal-jurnal yang bisa diterbitkan di dalam baik itu Scopus maupun yang internasional misalnya, dan yang ketiga nanti akan ada proses review dari saya untuk memberikan masukan ya, barangkali nanti masukan tadi bisa membantu Bapak Ibu untuk penerbitan sebuah jurnal. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian, matur nuwun dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reka. Sama-sama. Terima kasih Pak. Berarti sudah selesai. Ilmu nih Mas Fatih sama Bu Nur yang pernah mengelola jurnal ini. Sama Buket. Mbak Jundi. Aku oramo. Jadi jurnalku sudah di Fakultas Syariah, kita sudah memiliki jurnal Sinta 22. UIN Malang sekarang lagi panen Sinta 2. Mas Fatih lagi. Aku ora